Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Pesanti pada hari ini dalam pembelajaran analisis kimia instrumen. Saya harapkan semuanya tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana pembuatan kurva standar secara manual. Siapkan kertas milimeternya. Berikut ini adalah data konsentrasi dan absorbansi dari larutan standar yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat kurva standar. Kurva standar dibuat dari data absorbansi dan data konsentrasi dari larutan standar. Yang pertama kita buat dulu garis vertikal. Garis vertikal di sini adalah sumbu Y, di mana sumbu Y ini adalah data absorbansi dari larutan standar. Kemudian kita buat garis mendatar atau horizontal. Di sini adalah sumbu X, di mana sumbu X di sini adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi dari larutan standar. Kemudian langkah berikutnya kita buat dulu skalanya. Pada saat 0 ppm berapa absorbansinya? Kita buat dulu skala dari sumbu X-nya. Di situ 0, 5, 10, 15, 20 dan 25. Nah, di situ dua kotak besar itu adalah skala untuk 5, kelipatan 5. Jadi pada saat 5 dua kotak, berarti pada saat 10 ppm berarti ada 4 kotak kelipatannya dan seterusnya. Kemudian sumbu Y tidak harus sama skalanya dengan sumbu X, tapi di dalam satu garis itu skalanya antara absorbansi satu dengan yang lainnya harus sama. Jadi misalkan satu kotaknya di situ adalah 10, berarti kotak yang kedua 20, kotak ketiga 30 dan seterusnya. Itu adalah cara membuatnya ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan skalanya. Satu kotak kecil itu berapa, satu kotak besar itu berapa nilainya. Itu harus benar-benar kalian perhatikan. Setelah itu, kita masukkan data dari absorbansi larutan standar tadi. Pada saat 0 ppm ternyata absorbansinya adalah 0,001, berarti di situ adalah 1. Nah, ternyata di situ saya buat dua kotak kecil itu adalah 1. Dua kotak kecil itu saya buat adalah kelipatan 1. Kemudian pada saat 5 ppm 0,024, berarti di situ 24. Nah, 24 letaknya di situ. Pada saat 5 Y-nya adalah 24, pada saat 10 ppm Y-nya adalah 49. Maka kita cari titik 49 ya. Letaknya di mana? Itu adalah 49 dengan X-nya adalah 10 dan seterusnya. Kemudian 15 ppm ternyata di situ absorbansinya adalah 0,070, berarti kita tulis di situ 70 karena di situ saya buat untuk Y-nya itu adalah 70 kali 10 pangkat min 3. Kemudian selanjutnya pada saat konsentrasinya 20 ppm berarti di situ ternyata absorbansinya adalah 97. Kita cari titik 97 di mana dan kita tarik di situ titiknya 90 pada saat X-nya adalah 20. Itu adalah titik dari konsentrasi larutan standar yang 20 ppm. Dan pada saat 25 ppm ternyata absorbansinya sebesar 122 atau 0,122 atau 122 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi langkah yang pertama dalam membuat kurva itu harus kita membuat membuat titik dari koordinat dari konsentrasi dan absorbansi. Setelah itu dari titik-titik tersebut, dari larutan tersebut, kita buat garis lurus. Tidak harus melalui semua titik, tapi kita harus membuat garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik. Nah, kita tarik garis lurus. Setelah kita dapatkan garis lurusnya,
masukkan absorbansi dari larutan sampelnya. Absorbansinya berapa? Jadi sebagai sumbu Y-nya absorbansinya berapa? Di situ ternyata sampelnya adalah absorbansinya misalkan sebesar 0,052. Berarti kita cari titik sumbu Y 52. Dari sumbu Y tersebut, dari 0,052 tersebut, itu kita tarik garis ke kanan atau kita tarik garis horizontal mendatar ke kanan sampai dengan mengenai garis lurus, sampai dengan memotong garis lurus. Perpotongan dengan garis lurus tersebut kita tarik garis ke bawah atau kita tarik garis vertikal ke bawah. Itu adalah cara untuk mencari konsentrasi dari sampel dengan membuat kurva standar. Nah, tadi Bu Santi membuat satu kotak kecil itu adalah 0,5 ya. Itu adalah 0,5 ppm. Padahal di situ dari perpotongan tadi dapat diketahui ternyata terletak di antara 10 dan 15 dan di situ lebih 2 kotak kecil. Maka dari situ kita bisa menghitung, dari skala tersebut kita bisa menghitung berapakah konsentrasi dari sampelnya. Di situ ternyata ketemu konsentrasi sampelnya adalah 11 ppm. Nah, seperti itulah cara membuat kurva. Demikian tadi penjelasan dari Bu Santi. Saya harapkan semuanya selalu semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak.